Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 112 3 trot. Saya merasa kehadiran bukan seorang Kapolda, bukan seorang jenderal. Saya merasakan atmosfernya di situ kehadiran seorang bapak, seorang mentor, seorang yang memberikan nasihat yang benar ya, yang benar, bukan artinya yang baik, tapi yang benar. Kalau benar sudah tentu baik. Kita kan udah turun nih TR-nya nih, ya kan? Turun TR-nya. Kita mungkin di tempat yang baru ya. Nah, Abang udah punya gambaran belum nggak sih untuk melakukan apa? Saya lihat, namanya ada. Kok ada ketiga, urutan 4. Kok ada saya gitu kan? Di atas saya lihat Jakaria, kok ada? Oh di sini, berarti benar ini. Itu benar itu. Puji Tuhan, ternyata Bapak itu beliau nggak main-main gitu kan. Ternyata beliau itu nggak pernah main-main sih. Serius dia. Saya merasa ya, pikiran saya gitu ya, dimanapun sebenarnya kita menerima tugas dan tanggung jawab seperti apa yang kita lakukan, ya itulah tugas dan tanggung jawab kita yang memang harus kita bertanggung jawab terhadap itu gitu loh. Iya. Kita akan tetap hadir di acara podcast Ngojek Sabar. Walaupun bisnis gua sudah di sana, ya ada kesempatan tetap kita ngisi di podcast Ngojek Sabar. Pas melindungi warga pantang surut takkan mundur. Iya. Berarti ini sering apel. Kayak saya lah Kak Abang ya, kakak ya. Iya. Tapi Abang bilangnya kayak nempel kayak ini kayak itu. Iya lah, kayak lato-lato. Lada gini nang tak gitu loh. Kayak lato-lato pokoknya. Kemana aja ngikut lato-lato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu kembali sama gua Jacqueline Chopper dan Aibda Impian Barita di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Jangan lupa nih, sekarang kan udah memasuki tahun 2023. Tentunya kita selamat tahun baru 2023. Semoga apa, Le? Semoga tahun 2023 membawa kita mempunyai hati yang baru, berdamai dengan diri sendiri, menjadi lebih baik, tetap berbuat yang terbaik, khususnya buat insan Polri, Polisi Republik Indonesia, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi kita memasuki tahun-tahun politik, kita adalah penjaga keamanan, memberikan ketertiban dan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Kalau Abang sendiri harapannya apa? Harapan gue semoga di awal tahun baru ini, mari kita wujudkan mimpi kalian menjadi kenyataan. Semoga tahun baru ini selalu membawa keberkahan dan kesuksesan. Amin. Gue dari tadi nyari tahu Bang. Nyari apa tuh? Kok nggak ada tamunya? Ada itu tamunya. Makanya gue bilang kita berdua doang ini. Iya iyalah berdua. Sekarang tanggal 4 ya. Mungkin video ini entah tanggal 5, tanggal 6 ditayangkan. Kita mau membahas tentang tahun yang baru, hati yang baru, dan program-program yang baru, dan tentunya kebaikan untuk image dan perilaku, tingkah laku dari Polri itu sendiri, khususnya Polda Metro Jaya. Oh iya dong. Iya. Kan kayak mode kemarin kan baru selesai kita adakan rilis akhir tahun 2022. Bagaimana tuh kita lihat video-videonya tentang pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya dan jajarannya, termasuk inovasi-inovasi Bapak Kapolda Metro Jaya. Metro Jaya, Le. Tadi saya kira itu cuma 3 atau 4 loh Bang.
Iya. Ternyata banyak. Ada 12 apa 16 itu. Ya pokoknya banyak banget. Banyak lah. Tapi bisa gitu seorang Bapak Kapolda bisa memikirkan inovasi sebanyak itu ya. Gimana ya? Ya harus, karena bukannya apa-apa. Mungkin niatnya Bapak Kapolda bagaimana nih selama dia menjabat ada perubahan untuk Polri sendiri, khususnya Polda Metro Jaya. Iya, benar. Kayak model vaksin Merdeka, alhamdulillah berhasil. Bagaimana untuk biar masyarakat khususnya generasi muda nih ya, agar jangan terpengaruh oleh narkoba, dibentuklah namanya Kampung Tangguh Narkoba. Sama juga seperti banyak kan anak-anak balapan liar ya, makanya dibikinlah street race. Bukan magic race ya. Bukan magic apa street magic gitu. Terus mengurangi kejahatan jalanan, ada patroli perintisnya, terus yang tawuran kadang-kadang ya dibikinlah tuh sasana tinju di Tanah Abang gitu. Iya, betul. Untuk meningkatkan kualitas tinggal Polri dalam pelacakan segala macam yang menggunakan satwa. Ya kan? Akhirnya perbaharui lagi K9 yang dibagusin lagi. Iya, jadi satwa-satwanya itu diperbanyak. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Kapolda Metro Jaya. Tapi ya itu, beliaunya kan doktor ya. Iya dong. Ya pasti inovasi dan pengalaman lah ya Bang. Betul. Nah, sekarang kan sudah di awal tahun 2023 Bang. Tentunya dengan ibaratkan banyak ujian dan cobaan-cobaan di polisi itu sendiri ya. Pasti kitanya pasti terdorong untuk melakukan pembenahan Bang ya. Iya. Tapi kalau menurut Abang nih, kalau supaya agar polisi ini dicintai masyarakat secara tulus, menurut Abang nih, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu tugas dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Iya, nggak mengharapkan apa-apa. Oke, maksudnya mengharapkan imbalan, nggak ada. Mengharapkan pujian, udah nggak zamannya. Oke, mengharap imbalan ya gajian dong Bang. Iya, bukan mengharap imbalan. Gua kalau andai kata membantu orang lain akan memberikan imbalan kepada kita. Itulah tadi sepenuh hati itu ya. Sepenuh hati tadi. Iya, itu sih yang penting Bang. Cuman kan manusia sesuai dengan itu lah. Sesuai dengan motonya, tekadku pengabdian terbaik. Iya, tapi kembali lagi ke manusianya Bang. Iya. Kalau manusianya belum terbenahi hatinya, itu pasti segala sesuatu pasti merasa akan selalu kekurangan. Semuanya pasti. Ya, karena saya merasa gini, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, pasti selalu akan berpikir, dulu waktu saya punya anak buah dulu, pernah dia bilang gini, ngapain sih kita Bang rajin-rajin? Tahu sama kok gaji kita sama yang nggak rajin, katanya. Memang secara instansi, secara kontekstual itu gaji kita sama mereka. Akan tetapi lu bayangin, kalau lu melakukan pekerjaanmu dengan hati dan dirasakan oleh masyarakat, kau akan didoakan. Oh iya. Lu bayangin aja, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, doain lu, semua doain. Ngedoain. Apa enggak lu sehat biarpun lu begadang malam-malam? Oh iya, kelebihannya kita doa dan pahala. Nah, akhirnya dia setelah memahami apa, kan kita nggak bisa juga memaksain ke orang-orang apa pendapat kita, itu kan terserah dia ya, pilihan kan hidup itu. Nah, akhirnya setelah dia merasakan ada baiknya apa yang saya katakan itu, akhirnya anak buah saya itu merasakan benar juga ya yang dibilang Bang Ambar itu. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Makanya di tahun yang baru ini saya rasa yang perlu kita bercermin itu sebenarnya kita harus membenahi hati dulu. Betul. Seperti yang Abang bilang tadi, ya
bekerjalah dengan sepenuh hati. Iya kan? Iya. Nah, karena jujur nih, 1,5 tahun nih saya sama abang nih, dalam hati saya gini, ini Bang Jacqueline nggak ada urat marahnya kali ya dalam hati saya ini. Contohnya nih, misalnya nih, kita pergi bikin film ke sana, kan capek itu segala macam kan. Karena memang sudah terbukti saya lihat tidak mengharapkan imbalan pun kita mengerjakan pekerjaan itu dengan hati. Betul, happy. Makanya abang tahu, padahal abang udah 50 ya? Iya, pokoknya happy. Makanya tetap muda ya? Nah, 50 nih. 50 kurang dikit. Jangan sebut umur. Kelihatan tuanya. Tapi memang sih di tahun baru ini kita harus perlu banyak lagi belajar, ya kan? Ada juga kan, kita juga belajar. Lo seumur-umur gak pernah jadi MC. Nah, kemarin belajar kita jadi MC. Itu bang, gua gemeteran bang, semua. Coba ya. Tapi alhamdulillah sih kemarin berjalan dengan lancar. Bapak Kapolda juga senang. Iya. Emang selalu kita mau gimana coba? Gua 27 tahun dinas di kepolisian, biasa megang backpack, senjata, barangkali Iya, biasa megang stang, megang mic, terus ya kalau lah masih enak. Nah, biasa megang stang, megang mic masih bisa. Kalau senjata kan udah beda. Beda ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih ya kemarin ya berjalan dengan lancar dan ada hikmahnya juga. Hikmahnya. Iya dong. Semuanya ada. Iya ada hikmahnya semua dengan kita dijadikan MC sampai kita ngebanyol di depan Bapak Kapolda juga kan istilahnya ya dengan spontanitas lah. Oke. Dengan spontanitas Bapak Kapolda dan para pejabat utama juga kayaknya senang luas ya kan. Ya kalau andai kata toh memang ada kata kita yang salah. Iya kita sih pada intinya ya mohon maaf. Dan kita siap salah. Siap nggak? Siap salah. Siap, tapi harus dibedain, Le. Siap, salah. Kalau andai kata memang ini, kita siap. Tapi yang salah panitia, kenapa nunjuk kita jadi MC? Itu namanya nyalain orang. Lah yang salah kan dia. Iya. Kenapa nunjukin kita jadi MC? Karena kita seumur-umur belum pernah jadi MC. Yang ada kan begitu jadinya. Tapi yang bikin lucu pas pada saat Bapak Kapolda masuk, Bapak Kapolda saya lihat nih udah senyum nih, udah dilihat nih, siang Barita sama si Jacqueline nih, mau ngapain nih lagi nih, ini mau ngebuah, hampir nggak yakin. Iya ya kan dilihat kan, ngapain ini berdua ini bocah ini gitu kali dalam hati beliau itu. Cuman ya karena memang saya sama abang mungkin karena tulus kali ya. Jadi dimanapun berada, apapun itu pekerjaan dan tanggung jawabnya, ya memang itu ya tugas dan tanggung jawab harus dilakukan. Nggak ada seperti bahasa Bataknya misu-misu. Bahasa misu-misu bahasa Batak, bahasa Jawa ya misu-misu. Bahasa Jawa ya. Tidak, misu-misu itu bersungut-sungut. Kalau Jawa itu miso-miso. Miso. Kan kalau Jawa itu pasti belakangnya oleh. Iya, karena saya merasa ya pikiran saya gitu ya, dimanapun sebenarnya kita menerima tugas dan tanggung jawab seperti apa yang kita lakukan, ya itulah tugas dan tanggung jawab kita yang memang harus kita bertanggung jawab terhadap itu gitu loh. Iya. Buktinya kan dan tidak mengurangi rasa hormat gitu kan. Sebagian ada Kasubdit kemarin tuh cyber bikin dong ini seperti ini gitu kan. Jadi kita menumpahkan ide-ide. Betul. Nah, datang lagi Polsek Taman Sari bikin dong ini gini-gini, akhirnya menumpahkan ide. Coba kita misalnya kita tidak istilahnya seperti Bang Jack ini misalnya nih, ngapain saya di rumah megang senjata melangkah penjahat kok taruh di sini, pasti kita nggak bisa mengerjakan itu karena kita ada misi-misi. Cuman karena kita melakukannya dengan senang hati, kita melakukannya dengan tulus, ya akhirnya
apa yang kita kerjakan itu berhasil gitu loh Bang, menurut saya sih. Oh iya, harus. Ya pokoknya intinya itu tadi yang gue bilang, tetap semangat tadi, tetap semangat. Kita mau dipindahin kemanapun ya kita siap. Siap. Kita akan bertugas dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi inilah dulu Bang ya, lucunya ya. Pas Abang punya ide seperti itu. Ide yang mana? Humas itu gimana? Ide humas asal aja kan. Asal muncul aja gitu. Muncul aja. Namanya kita nggak pakai skrip, nggak pakai apa, namanya dadakan. Dadakan ya udah. Pikiran kita apa nih? Memang pas kebetulan kan programnya Bapak Kapolri mengedepankan multimedia loh. Mengedepankan humas kan. Ya kan pikiran gua, oh multimedia, humas. Oh berarti nih kita harus menyampaikan bahwa Polri ini harus mengedepankan, khususnya Polda Metro Jaya harus mengedepankan humas. Cuman S-nya itu ngeri ya. HUMAS kayak seperti yang kemarin haknya apa gitu kan. Haknya kan hindari sikap arogansi ataupun pelanggaran-pelanggaran terkecil yang dapat menjatuhkan citra Polri kan gitu. Punya upaya maksimal ya kan untuk memberikan rasa aman atau memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar terhindar dari kejahatan, khususnya kejahatan jalanan. Makanya dibentuklah Perintis Presisi. M-nya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat harus selalu ada di dalam hati seorang anggota Polri dengan tekadku pengabdian terbaik kan gitu. Kalau A-nya itu aman, damai, dan sejuk itu kan sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda, inisiasi dari Bapak Kapolda agar memberikan nih masyarakat Jakarta nih agar nyaman dia dalam beraktivitas. Ya, itu kan? Sih intinya sih. Itu lah intinya. Tiba-tiba muncul gitu S gitu. Itu tuh S-nya tuh ya kan S ya. Jadi S selalu semangat selalu semangat. Dia kita kan semangat dimanapun kita selalu semangat selalu bersyukur apa yang kita terima walaupun kemarin TR nama kita nggak ada tapi Pak Kabid Humas ada kan gitu. Nah tapi alhamdulillah ya dengan ya sebenarnya sih kita nggak ini ya nggak ada maksud apa-apa ya. Cuman biar hidup aja suasananya. Hidup aja suasananya ya tapi alhamdulillah gayung bersambut. Iya itu luar biasa. Bapak Kapolda malah nanyain. Jadi kau Ambarita Jeko mau ada namamu di screen di TR. Padahal nggak ada niat kita. Nggak ada dia. Cuman gini Kang. Kalau menurut saya sih pada saat itu muncul di pemikiran beliau gitu kan. Mungkin karena saya merasa gini, saya merasa sayangnya seorang bapak itu ke anak sih menurut saya. Benar. Dalam hati beliau mungkin gini, oh anak-anakku ini dia di humas pun tetap berkarya mungkin ya. Iya. Jadi saya sedikit pun merasa gini, jujur ya Bang, saya sedikit pun merasa waktu misalnya pas kita mutasi ke humas itu, sedikit pun saya merasa nggak bersungut-sungut. Abang tahu sendiri kan, kita langsung berkarya di sini, terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk Polri itu sendiri kan. Nah, saya langsung merasa gini, ini adalah waktu itu, ini adalah pelajaran buat saya supaya lebih banyak bercermin diri. Iya. Karena saya merasa pada saat itu instansi itu menegur saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Merasa saya seperti itu. Nah, setelah atmosfer kemarin itu pas kita lagi rilis itu, saya di situ Bang bukannya niat apa-apa. Saya merasa kehadiran bukan seorang Kapolda, bukan seorang jenderal. Saya merasakan atmosfernya di situ kehadiran seorang bapak. Seorang mentor, seorang yang memberikan nasihat yang benar ya, yang benar. Bukan artinya yang baik, tapi yang benar. Kalau benar sudah tentu baik. Iya. Nah, artinya saya merasakan atmosfernya di situ atmosfer seorang bapak gitu. Saya merinding di situ Bang, pas dibilang bawa Kapolda seperti itu. Saya merasa. Lalu merinding kena AC apa gimana? Tidak, AC sebelah sini. Tidak, saya merasa gini.
ini yang saya rasakan di situ bukan seorang pimpinan gitu. Yang saya rasakan di situ seorang bapak yang mengayomi anaknya gitu. Dan saya rasa gini. Dan saya rasa bukan hanya kita, nggak pakai kayaknya, bukan hanya kita yang dibuat seperti beliau, seperti itu. Seluruh anggota jajaran Polda Metro Jaya, Bang. Kemarin ada video juga tentang Mpok Imeh itu kan. Iya. Dia mau juga bercapek-capek sono ke pinggir laut sana. Sana ke Muara Kebun. Nah, ya kan gitu. Nah, saya merasa gini. Semua di pimpinan Polri itu seperti itu. Cuman kadang gini, pendapat orang kan berbeda-beda. Biarin aja, namanya pendapat orang kan. Pendapat orang mungkin memberikan rasa puas untuk semuanya. Ya, jadi kan ada kadang kayak gini, Pi. Contohnya misalnya antara kita ke kru gitu kan, kita menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk kebaikan semuanya sebenarnya. Cuman di antara misalnya kru itu ada mungkin disagree, kelainan pendapat gitu kan, dan itu saya berpikir kelainan pendapat itu wajar, tapi untuk kebaikan suatu institusi itu diperlukan pimpinan yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan dong. Udah capek saya berpikir. Jadi saya optimis, Bang, untuk ke depan Polda Metro Jaya ini akan bertambah dicintai oleh masyarakat. Amin. Dicintai oleh masyarakat, bukan istilahnya gini, bukan tergantung siapa polisinya, bukan. Karena kalau kita memperbaiki, kita membenahi diri dan hati kita masing-masing, saya rasa kita semua akan berhasil mewujudkan satu, dicintai masyarakat dan disayang masyarakat dengan tulus. Betul. Itu sih. Betul. Minum dulu lah. Abang mau nangis? Jangan nangis, Bang. Minum dulu lah. Terus tiba-tiba itu tadi pagi gimana ceritanya tuh? Ya tiba-tiba pagi dapat kabar dari senang banget, Le. Ya. Tiba-tiba Pak. Tapi bukan. Berarti memang benar-benar. Tapi bukan karena itu kan itu. Hah? Karena sayangnya. Iya, bukan karena jok-jok itu. Iya. Ya. Bukan karena disindir masalah PNS. Enggak juga. Memang Bapak juga. Mungkin beliau udah. Bapak ini orangnya dia memperhatikan, Bro. Kita kok ngomongin orang? Tapi tidak. Ya, ini buat kebaikan. Ini kan yang gue rasain ya selama gabung dengan Bapak itu. Oh pernah? Oh pernah. Itu yang nangis itu. Nangis. Beliau nangis. Pokoknya beliau sampai nangis saat bisa nangis sebelah peluru gitu kan. Pokoknya ceritanya panjang banget. Pas waktu kemarin juga datang kemarin gue udah nggak kuat. Karena pas Bapak datang itu tanggal jam yang sama. Oh itu luar biasa. Jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah siap aja udah gitu kan. Nah, kalau Bapak itu ya istilahnya dia akan konsekuen dengan apa perkataannya gitu. Kalau memang bagus, ya dia akan perjuangkan. Tapi kalau andai kata sudah tidak bagus, ya dia tegas. Apalagi masalah narkoba, mau siapa pun disikat. Contoh ini sudah ada, bisa disebutin, ya kan? Contohnya udah ada lah, anggota yang ini, sikat teman. Nggak ada jalan cerita. Karena gitu. Karena bukan apa-apa. Kalau andai kata anggota yang sudah terlibat narkoba, bagi gue itu sebagai pengkhianat. Iya, karena apa? Dia sudah tahu nih bahayanya narkoba seperti apa buat generasi penerus. Dan lu tahu hukumannya. Dan lu ngerti hukum, kenapa lu lakukan itu. Betul. Gue setuju dengan tindakan tegas. Para pimpinan Polri gue setuju. Tapi yang bikin lucu saya, Bang, gini. Sebenarnya gini. Saya pernah di narkoba dulu, nggak lama lah, 4 tahun apa 5 tahun. Sering juga berhadapan dengan oknum anggota ya. Yang sebenarnya saya paling empat itu 4, 5, 6 bukan ya? 4 itu. Mereka itu menggunakan narkobanya sama orang sipil. Terus maksud Le harus menggunakannya sama anggota gitu? Enggak. Jadi enggak. Mereka oknum itu menggunakan narkoba bersama orang sipil.
Nah, aksesnya itu sebenarnya yang sangat memalukan. Contoh nih, nanti yang orang sipil nih, yang oknum nih, dia pakai sama orang sipil. Nah, yang memalukan dan yang paling menjelekkan adalah ini orang sipil ini ngomong kemana-mana dia dengan bangganya. Oh, saya pakai sama oknum si A, oknum si B, biasa itu. Itu sebenarnya yang memalukan banget. Nah, sementara dia dengan bukan citra Polri di situ. Sementara dia dengan bangga sekali dia ngomong bahwasanya udah nggak apa-apa gitu. Nah, padahal nih ya, waktu saya di reserse narkoba itu nggak ada istilah kalau anggota polisi narkoba pakai narkoba, nggak ada. Dengan alasan apapun untuk biar tahu, untuk tes, untuk penyamaran. Dan yang lebih tidak pintar lagi, yang ada di undang-undang kejerumus loh bro, ada yang begitu sampai lupa dia, dia buat penyamaran ya ini buat penyamaran, nggak taunya dia sendiri yang jadi BD. Nah itu lebih hancur lagi. Iya, jadi sampai saya berpikir itu hanya pembenaran bang. Iya, pembenaran aja. Makanya pimpinan Polri udah langsung anggota yang terlibat narkoba nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C, nggak ada tawar-tawar lagi, pecat. Nah, padahal saya ngalamin sendiri ya. Ini bukan hanya cerita, saya ngalamin sendiri. Nah, pada waktu itu dikumpulin lah. Alasannya ini kita mau operasi besar-besaran. Oh iya dong, harus. Dikumpulin kita di aula. Tes urin. Bukan tes urin dibilang awalnya, dikumpulin lah dia. Pas sudah ngumpul, itu propos semua nutup AC masuk, terus pada mau buang air kecil itu ditungguin. Oh iya, harus. Dan itu nggak ada istilahnya sebulan sekali atau dadakan terus bang. Nah itu menunjukkan apa? Pembenahan di kita itu sudah luar biasa sebenarnya. Tapi nggak mungkin dong, misalnya dikasih tahu misalnya dibuat di media, ya besok kita tes urin, nggak dong kan? Itu pasti secara diam-diam. Jadi makanya tadi saya sering bilang di media sosial itu, kayak video yang kemarin itu banyak kebaikan-kebaikan di polisi itu bang. Sebenarnya, cuman ya gitu, untuk media itu kan nilai jualnya polisi ini tinggi bang, tinggi dalam artian gini, ada istilah bad story is a good story, gitu kan? Kalau polisi yang melakukan kejelekan itu laku bang. Kalau polisi yang melakukan kebaikan itu nggak laku. Jadi itu nih. Seperti biasalah. Nilai jualnya di situ. Nah, dan itu sebenarnya bisa jadi momentum yang sangat luar biasa. Kenapa? Polisi melakukan kebaikan itu udah biasa. Iya. Iya kan? Makanya kalau misalnya ada masih di antara kita yang ini kan kita banyak melakukan kebaikan, ya memang harusnya seperti itu. Itulah, sebenarnya seperti itu. Dan ini contohnya, sering Bapak Kapolda melakukan kunjungan kebaikan, dan abang tahu tidak di-share ke media. Oh iya, banyak. Dan tidak di-share ke media. Kenapa? Karena salah satunya adalah mungkin gini, supaya nanti jangan ada pikiran ini pencitraan. Sama seperti kita diperintah Bapak Kapolda kemarin kan, tidak ada kita yang namanya pencitraan. Apa adanya. Apa adanya. Kita pun kemarin apa adanya. Ya kita apa adanya begitu ya udah begitu lah ya. Tapi ada mau saya kasih ini nih pendapat abang nih. Ini kan gini nih bang. Kita kan udah turun nih TR-nya nih. Iya. Ya kan? Turun TR-nya. Kita mungkin di tempat yang baru ya. Nah, abang udah punya gambaran belum nggak sih untuk melakukan apa? Kalau gue bukan tempat yang baru deh. Gue kan tempat yang lama. Oh, berarti orang baru stok lama. Orang baru stok lama sama sih. Iya. Yang dulu
dulu yang pernah kita lakuin. Tetap kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, gini kan pernah saya baca statementnya Pak Jokowi agar polisi itu untuk melayani juga hal-hal yang kecil daripada masyarakat. Iya. Sebenarnya itu sih saya udah itu kan udah termasuk dalam presisi. Iya ya. Yaitu responsibilitas itu tadi. Responsibilitas, ada warga sekecil apapun kamu tanggapi. Yang sekecil. Kapolri kan sampai bilang kamu DM saya gimana? Sampai DM. Ya. Boleh langsung dibalas sama Bapak. Dibalas itu. Langsung dibalas. Apa sih keluhan-keluhannya, apa sih masalahnya? Itu kan hal-hal terkecil ya. Pimpinan kita sudah memikirkan seperti itu sejauh itu dengan presisi tadi. Iya. Luar biasa Bapak Kapolri. Respon kita harus cepat. Responnya kayak yang kita bikin video di Taman Sari itu. Iyalah. Responnya. Betul. Tapi buat apa nih prediksi kan? Ya jangan sampai kita nih udah ini, jangan sampai ya itu tadi. Jadi jatuhnya itu pencegahan. Jangan sampai terjadi dulu tindak pidana baru kita datangkan, bisa pencegahan. Sampai terjadi tindak pidana. Makanya transparansinya jelas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita harus transparansi dan berkeadilan. Berarti himne Polda Metro Jaya itu luar biasa sebenarnya itu ya. Rela berkorban jiwa dan raga, basmi durjana angkara murka, mengamankan ibu kota. Habis itu pendekar hukum melindungi warga, pantang surut takkan mundur. Berarti ini sering apel. Dulunya sering apel. Setiap apel kan buat ngebangkitin semangat. Iya, saya kalau bahasa Bataknya dirimang-rimangi itu dipikir-pikirin, dibayang-bayangin apa? Ya udahlah itulah. Itulah itu kan. Itu himne Polda Metro Jaya itu Bang luar biasa Bang. Iyalah. Iya. Kalau diarti dari satu-satu, udah pasti. Iya. Dharma Sewaka Jaya Polda Metro Jaya, mengemban tugas dan amanat bangsa, ciptakan tertib aman sentosa. Merinding saya kalau dengar itu. Iya, udah mewakili semuanya sebenarnya. Iya, makanya kalaupun misalnya ada kayak anggota saya yang dulu itu berpikir, ngapain sih Bang rajin-rajin? Itu sebenarnya yang harus dibenahi Bang. Harus dibenahi. Kalau perlu kita hukum. Ya kan senior, kau nih gimana? Kau nih berdinas loh, kau nih udah dibayar, kami ini nanti kalau dibilang ini Allah gitu. Ya enggak loh, senior. Allah tang. Senior iya. Senior itu satu, bukan untuk ditakuti, tapi senior itu didengar dan disegani karena senior sebagai kakak. Kayak saya lah Kak Abang ya, kakak ya. Iya. Tapi Abang bilangnya kayak nempel kayak ini kayak itu. Iya Bang, kayak lato-lato. Lato-lato gini nang, tak gitu Bang. Kayak lato-lato pokoknya. Kemana aja ngikut lato-lato. Karena sama Bang Jacqueline ini asik kawan-kawan. Dia itu urat marahnya nggak ada. Iya, urat marahnya nggak ada. Udah hilang. Terus kalau ada sesuatu yang mau dibagi rezeki gitu, rezeki kayak kita misalnya ada makan gitu kan, udah buatlah aja. Habis itu gini lagi dia bilang, udah biar saya yang bayar gitu. Makanya saya ngikut terus biar kayak lato-lato. tak. Bang, ada nih. Nah, saya entar dulu tanggapan etik gimana tuh Pak R turun tuh. Kan saya bilang dalam hati saya terima kasih Tuhan gitu kan. Apalagi beliaunya bilang kan udah cukup bertapanya 1,5 tahun gitu. Terima kasih Tuhan gitu dalam hati saya. Berarti apa yang saya lakukan di Humas Polda Metro Jaya dinilai baik sama pimpinan. Artinya pun jadi nangis. Enggak, saya sedihnya tadi pagi itu pas belum bangun jam 7 itu handphone lupa saya silent.
Terus WA masuk tangting gitu kan. Pas saya lihat juga. Bangun. Tadi belum bangun. Pas gini kan bunyi tangting. Jadi bangun. Saya lihat. Belum tidur. Saya lihat nggak kelihatan. Saya lihat nggak kelihatan, Bang. Ternyata saya belum pakai kacamata. Iya, makanya itu buram. Pas saya lihat, namanya ada. Ada ketiga. Keempat. Kok ada saya gitu kan? Di atas saya lihat Jakaria. Kok ada? Di sini. Berarti benar ini. Benar itu. Puji Tuhan. Ternyata Bapak itu beliau nggak main-main gitu kan. Ternyata beliau itu nggak pernah main-main sih. Serius dia. Jadi saya berpikir. Ini yang benar buat saya oleh institusi. Dan saya tidak akan mengkhianatinya. Betul. Karena 1,5 tahun itu bercermin, Bang, lama. Bukan lama. 1,5 tahun itu bercermin itu cukup aja, lah. Iya, itu aja bercermin aja gantian deh. Ya, gimana? Gantian sama Mega sama Cindy kan. Tidak itu maksudnya. Introspeksi diri supaya bisa mendekati apa yang diinginkan masyarakat. Dan terima kasih juga buat masyarakat yang masuk ke DM saya, yang nge-repost Bang. Banyak ke Abang juga banyak. Banyak banget. Maaf saya nggak bisa balas kalian satu-satu, ada ribuan. Iya serius, ribuan. Aduh pusing, bukan pusing sih. Selama Pak doanya nggak sempat ya, maaf ya. Karena saya setiap saya ngelihat komen kalian, setiap saya ngelihat postingan kalian add saya itu takut saya lihat itu lama-lama. Takut nangis saya, Bang. Melu banget sekarang saya itu. Gitu. Iya, karena masyarakat itu gimana ya? Saya jadi berpikir gini, Bang. Intinya sih kita terima kasih yang pertama kepada Tuhan ya. Yang kedua kepada Bapak Kapolda. Yang ketiga pada rekan-rekan baik itu dari media, ke Bapak Kabid, Bapak Kasubit, semua udah pasti. Ada para pejabat utama juga. Termasuk yang terpenting itu masyarakat. Karena masyarakat banyak juga yang ngedoain kita dari dulu. Iya, banyak, bukan pakai banyak juga, banyak banget. Makanya kita terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat, kepada dukungan atas supportnya, dan media juga, Bang. Media harus penting. Media itu, mohon maaf buat media yang udah WA saya, nelfon saya. Aduh, mohon maaf. Saya kalau kayak gitu nggak berani ngomong kalau nggak pimpinan. Karena bukannya apa-apa. Bukan ranah kita. Iya, karena bukannya apa-apa. Makanya ada media nanya kan kemarin, Bang, bagaimana tanggapan? Itu sama. Tanggapan Abang tentang ini. Ya pada dasar gue jawab. Ya gue sih alhamdulillah. Kalau andai kata gue dipercaya pindah ke reserse, ya alhamdulillah. Tapi kalau toh masih tetap di humas pun, akan gue laksanakan tugas itu dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dan sebaik mungkin. Kan gitu. Dengan satu prinsip bagi gue, dimanapun gue ditempatkan, ya gue harus punya prinsip TKP pengabdian terbaik, Satya Prabu. Tapi gue akan tetap mengemban amanah yang diberikan oleh pimpinan kita. Kalau gue hampir sama sih prinsipnya, Bang. Kalau misalnya nih institusi, tentunya dalam hal ini pimpinan mencintai kita, cinta kita berbalas buat institusi dan pimpinan itu dibuktikan dengan cara bekerja dengan setulus hati tadi. Betul. Berdinas dengan baik. Jangan sampai kita dinas malah ele-elehan mencoreng nama institusi. Yang nitipin, bukan masalah institusinya dulu deh. Tapi kita nggak ada yang nitipin. Loh, seenggaknya kamu pindah ke situ berkat siapa? Bapak Kapolda. Ya, kamu perlu. Gitu. Iya. Ini Bapak Kapolda gimana sih nih? Ambarita dipindahin kemari malah berantakan. Iya. Kemari malah bikin ngaco gini kan? Iya, benar. Nah, itu yang harus kita jaga. Iya, benar. Itu udah benar. Masuk amanah dari Bapak yang diberikan oleh Bapak Kapolda. Dipercayakan kita untuk di situ, ya kita gunakan hal itu dengan baik, semaksimal mungkin kita tunjukkan bahwa kita bisa. Luar biasa. Tepuk tangan dong, penontonnya banyak banget ini. Iya, tapi tujuan daripada tayangan ini sebenarnya, Bang, lebih kepada bersyukur. Kalau bersyukur, itu bersyukur. Terus kita juga pengen mengajak kawan-kawan insan Polri, polisi itu sendiri, agar
satu pertama sih menurut saya ikutin zaman yang berkembang. Betul. Kenapa saya bilang abang mungkin STB 16 saya 19. Nah, abang dan saya iya, makanya kita bestie. Nah, kalau saya bang, saya ikutin gitu zaman saya waktu Serda, habis itu Bribda, habis itu Bribtu kan. Serda, habis itu Bribda gimana? Iya, saya sempat Serda bang. Oh sempat. Sempat Serda, habis itu diganti Bribda jadi Bribtu. Nah, saya ikutin perkembangan itu, walaupun sebenarnya perubahannya nggak seperti membalikkan tangan signifikan pelan. Tapi ada perubahan. Ada perubahan untuk menuju polisi yang dicintai masyarakat sebenarnya. Nah, tujuannya misalnya tayangan ini agar ditonton pun sama rekan-rekan itu supaya kita bisa juga tidak bermaksud untuk menggurui. Betul. Atau tidak bermaksud untuk lancang atau tidak bermaksud untuk sok-sokan. Pelayan itu seperti pelayan di restoran kan. Betul. Sebenarnya melayani masyarakat bukan untuk dilayani. Betul. Itu sih sebenarnya senyum sapa salam. Iya, itu sih sebenarnya keinginan pimpinan Polda Metro Jaya khususnya Bapak Kapolda seperti itu. Itu sih yang mau ditebarkan beliau kepada anak-anaknya, kepada anggota-anggotanya supaya berlaku seperti layaknya pelayan masyarakat. Tujuannya cuma satu, agar dicintai masyarakat di jajaran Polda Metro Jaya. Betul, itu aja sih. Intinya kita tanpa masyarakat kita bukan siapa-siapa. Iya. Masyarakat tanpa kita juga nggak bisa nyaman, kan gitu. Jadi saling ada apa namanya sih bahasa Inggrisnya itu take and give. Pintar banget bahasa Inggris. 1,5 tahun sama saya, pintar banget. Nambah lagi nih, pintar lagi nih, beberapa tahun lagi nih. Sama, kita masyarakat juga. Jangan hanya take ya. Iya, kita juga masyarakat juga perlu juga informasi dari masyarakat. Iya, itu. Informasi apalagi lain kan udah ditunjuk dinas di bagian itu. Ya kan informasi dari masyarakat itu penting sekali untuk membantu tugas. Iya, pasti itu. Kita tanpa media juga kita bukan siapa-siapa. Media tanpa kita juga enggak ada berita. Beritanya kelurahan. Ada tetap bang beritanya. Ada kelurahan. Semuanya saling apa tadi? Kalau kata Kapolda semua karena cinta. Saling take and give. Bukan ada take aja. Apa bahasanya? Apa? Mutualisme apa? Simbiosis mutualisme. Maklum lah, udah 28 tahun nggak belajar. Tidak, ini kita lagi belajar, sama-sama belajar. Nah, gitu, harus ada ini. Kayak modal gua tanpa Ambarita juga gua nggak ada. Ya, ibaratkan sayur. Ambarita tanpa gua juga. Gitu. Ibaratkan sayur tanpa kuah, ibaratkan kuah nggak ada sayurnya. Sayur udah pasti kuah. Ibarat sayur tanpa garam, Le. Itu yang benar. Kalau sayur pasti ada kuah, Le. Tidak. Kalau nggak ada kuahnya urap. Kalau sayur tanpa garam hambarita, bang. Iya, makanya itu hambar kan. Hambarita. Harusnya tanpa garam. Kalau tanpa kuah urap. Aduh, tapi kan kita ntar lagi kan penghadapan nih bang. Ya, kita siap. Ini gimana nasibnya ini? Oh, tetap lanjut lah. Oh, gimana ceritanya? Tetap lanjut. Gimana itu? Jadi nih buat sobat Polda Metro Jaya jangan pernah kehilangan kita. Kita akan tetap hadir di acara podcast Ngojek Sabar. Walaupun dinas gua sudah di sana, ya ada kesempatan tetap kita ngisi di podcast Ngojek Sabar. Pasti kalian bisa nyapa-nyapa di sini. Iya, karena apapun yang sudah kita bangun bersama-sama Bang Jacqueline itu nggak akan selesai sampai sebelum kita pensiun. Amin. Pensiun ya kan? Mudah-mudahan sampai pensiun. Iya, sampai pensiun. Mudah-mudahan sampai pensiun. sampai game over. Game over. Game overnya selesai. Bukan meningsoy. Iya. Harus selesai. Saya Abang berarti 10 tahun lagi, saya 13 tahun lagi. Iya. Mudah-mudahan. Amin.
Amin. Terus ini Bang, kan kita ini kan tadi saya bilang ke tempat yang baru tuh. Ya kan, terus kita tetap di sini toh. Enggak, maksudnya tetap ngisi di acara podcast Ngojek Sahabat. Pas kebetulan kita juga lagi nggak ada kegiatan kan. Ya. Nah nanti kalau ada kegiatan terus gimana? Kalau ada kegiatan terus kan gampang, tinggal kontak kapan. Oh iya, iya. Habis pengejarannya, habis nangkepnya. Iya. Ya Bang, aku habis istirahat ya, cepatlah kau bangun. Capek ke sini kan? Iya, jangan lupa. Tetap. Justru malah hebat loh. Iya. Ya capek-capek sambil begini kan mata, bukannya mata karena beler ya, Iya. mata emang karena kerja. Iya. Tapi walaupun dalam situasi mata begini, tapi tetap semangat untuk menyapa rekan-rekan dari itu tadi, sahabat Polda Metro Jaya tadi. Kalau saya boleh ngasih pertanyaan? Apa? Nah, nanti pertanyaannya sama saya juga, saya jawab. Iya udah, jawab dulu lah. Yang buat abang jadi workaholic itu apa? Pekerja keras. Workaholic. Kalau misalnya pecandu alkohol kan alkoholik. Kalau pecandu kerja workaholic. Ya, pecandu kerjalik lah. Allah. Kerjalik lah. Apa yang buat abang itu pecandu kerja itu? Iya, karena bukan apa, Be. Dulu gue mantannya kuli. Dulu gue mantan kuli. Jadi gue seneng banget gitu lah. Karena itu tadi, satu, karena gue tuh mencintai pekerjaan itu. Oke. Iya kan, makanya emang udah hobi. Gitu. Kalau andai kata udah hobi, udah enjoy di lingkungan kerja juga enak, mau berapa hari pun ayo. Perasaan tuh kurang puas kalau andai kata kasus ini nggak kelar ya. Sampai kelar. Iya. Abis ini nangkep, tamu kalau tamu ini kejar terus, kalau andai kata kita istirahatin, kita tidur ataupun besoknya dilanjutin, udah timbul rasa malas. Makanya kita gaspol. Untungnya anak-anak anak-anak yang junior gua itu semangat terus, nggak ada yang namanya ngeluh lah. Jadi emang udah dididik dari nol. Sama gue tuh dididik dari nol, ayo gitu. Jadi mereka tetap semangat, happy, bahagia gitu. Kerja jadi workaholic. Iya, jadi kerja juga nggak merasa dibebani. Kerja nggak ada rasa beban, nggak ada rasa ini. Bawanya happy aja. Mau abis ini selesai, baru mau istirahat, baru buka kancing atas doang, tiba-tiba ditelepon lagi. Ini ada lagi. Ini nih ada TKB gini. Kita berangkat. Kita semua berangkat. Gitu. Semangat. Saya pengalaman saya yang lucu tentang kerja, Bang, tentang dinas di polisi ini. Pernah itu saya seminggu, apalagi di Sabara kan, seminggu itu nggak ada istirahatnya, sampai saya turun derok, ya kan, sampai Kapolres pada waktu itu Pak Kombes Ari Ardian bilang gini, ayo Marita, pulang kau, istirahat. Emangnya kau disuruh nyuci piring sama istrimu di rumah? Jadi saya itu momen bahagia buat saya. Bahasanya saya diperhatikan pimpinan itu pertama. Iya, disuruh istirahat. Di situ pasti abang juga pernah ngalamin kayak gitu. Wih, pulang istirahat gitu kan? Kalau kita malah suruh istirahat, tanggung dan. Iya. Tanggung dan. Udah kejar. Nanti udah selesai semua baru kita serahkan penyidik. Udah semua barang bukti sudah lengkap, baru kita istirahat. Tanggung kalau istirahat. Nah, gitu. itu momen yang paling berharga dari perhatian pimpinan. Contohnya nih, disuruh istirahat. Pulang, tidur, istirahat, jangan kerja mulu. Emang kau di rumah suruh nyuci piring sama istrimu, katanya gitu kan. Cuman bilangnya bercanda situ. Tapi di sini rasanya enak banget. Kalau udah disuruh istirahat. Iya, aduh, ini disuruh istirahat, perhatian banget. Terus waktu masa Covid kemarin, beliaunya pernah terpapar, gitu kan, Pak Ari Ardian. Terus suruh libur. Terus mungkin karena beliaunya merasa supaya jangan kena ini anak buah saya. Ini kan karena setiap hari saya japri terus kan laporan yang saya lakukan. Tahu nggak dia bilang, udah dulu itu ngapain diterus-terusin? Saya udah kena, kalau nanti kena siapa yang nanti kerja? Nah, berbanding terbalik, kalau masih ada yang berpikiran anggota, ngapain kita rajin-rajin? Aduh, pengen saya jedotin pala saya ke tembok, Bang.
Pala tuh anak lah, ngapain pala lo? Tidak, kalau jodotin pala ketembak kriminal bang. Suruh jodotin sendiri. Perintahnya salah pak. Nah, yang penting itu tadi, kalau andai kata kita sebagai senior bisa ngopenin anak-anak sih nggak ada yang ngebantah. Selama ini nggak pernah ada yang ngebantah apa kata gua. Karena bukan apa ya, kita juga mencontohkan. Kita juga nggak memberikan contoh yang nggak baik. Kita memberikan contoh yang baik. Jadi anak-anak pun oh iya gitu. Itu sih. Dan selalu memberikan masukan dalam setiap ini. Jangan keberhasilan tim adalah berkat kerjasama tim yang baik dan solid, bukan karena kita sendiri, karena kerja tim yang baik. Kita nggak usah merasa senior, keputusan kita semua harus ngikutin. Enggak, bro, putusan lo gimana, masukan lo gimana, pas udah gini kayaknya masukan lo deh, udah jalan. Itu kuncinya ya. Kuncinya itu. Jadi anak-anak pun senang sama kita, nggak merasa nggak merasa kita paling benar. Kalau menurut dia, kayaknya memang simpelan begitu deh, coba yuk gitu. Jadi sama-sama. Jadi nggak ada, gara-gara lu nih, gara-gara nggak ada. Hilangkan rasa itu. Mari, jadi kita satukan rasa, membuang ego. Jangan merasa kita senior, ini kan. Tapi kalau ada lapangan itu sama. Kalau kiatnya nih, kalau ada yang malas-malas, kalau misalnya satu tim ada yang malas-malas gimana? Nggak bakalan ada yang malas. Yang malas-malas kita laporin ke Anet, pindahin. Gitu. Kalau gua gitu. Gitu ya. Itu tegasnya ya. Iya. Ada malas pindahin sekali, kemana? 2 kali, 3 kali, udah. Enggak. Tinggal tiap ada kegiatan. Karena itu bisa mencelakakan tim juga ya. Kita takut, apalagi kita di lapangan. Lu malas, nggak konsentrasi. Kita hadapin bukannya orang bukannya copet bilang. Orang biasa itu ntar disuruh jaga, ternyata lewat dayar, meningsai. Nah, dari itu, alhamdulillah sih ya selama ini yang gabung sama gua semuanya pada sigap, nggak ada tuh istilah malas-malasan. Luar biasa sih. Tapi abang masih kuat nggak sih? Masih kuat. Masih tua. Masih kuat nggak? Nggak, kadang-kadang gua masih tua. Masih kuat nggak? Ya alhamdulillah, insya Allah lah. Biar kuat tahan begadang itu abang minum jamu apa makan tomat apa mana? Wah, yang penting satu. Ini kita hanya sekedar ngobrol-ngobrol ya, kalian dengar bagus. Ya kalau andai kata itu kan yang penting multivitamin kita harus. Abang mau multivitamin? Dia nggak nyangka saya. B3 apa? D3 apa? Iya, padahal gue udah S2. Oh iya. Gue minumnya D3. Apa itu D3? Iya D3. Bukan singkatan kayak humas itu tadi. D3 datang duduk diam bukan? Bukan dong. D3. Iya, minum vitamin D3 ya kan. Ada andai kata lelah diistirahatkan ya. Gitu ya. Ya kalau lapar diisi ke perut. Ya kan? Kalau kangen. Ya didatengin. Didatengin D2 itu. Didatengin dong. D3. Udah dari tadi. Kalau ngantuk, ya ditidurin. Ditidur. Jangan ditidur. Ya ditidurin. Kalau Betawi kan, udah lo tidurin tong. Tidurin beda ya? Iya, beda. Kalau Batak tidurin itu udah. Lain beda. Kalau Betawi, udah tong, lo ngantuk, udah lo tidurin. Ya udah, ada ditidurin di mari. Gitu. Iya, Betawi. Di mari, gitu. Terus itu ada harapan-harapan lain nggak bang? Buat ini? Buat apa? Buat saya. Itu tadi lo tetap semangat. Sekarang Le tetap semangat Le. Karena kan ini lo harus selalu semangat karena kan di TR nama lo udah ada. Iya. Kalau kesan saya sama Bang Jacqueline ini bukan karena ada orangnya di sini. Abang ke WC dulu. Saya ngomong. Jadi kesan saya sama Bang Jacqueline ini, Bang Jacqueline ini kayaknya kalau sama junior itu mengayomi. Terus apa namanya tuh kayak adiknya sendiri. Terus yang kedua, urat marahnya sama kita udah nggak ada. Iya serius. Abang sana dulu, lihat sana. Enggak, gue cuma ngeliatin tangan lo. Kok gede-gede tangan lo, kayak singkong.
Nah, saya pengen jadi kayak gitu. Abang ini level emosinya bisa abang manage gitu. Gimana caranya? Kalau Bang Jacqueline ini orangnya happy terus, ceria terus. Selama 1,5 tahun saya bersama beliau ini happy, bahagia terus nggak pernah kurang makan kita dibuat terus ya gitu deh. Ada rezeki bersama gitu kan luar biasa. Terus udah kemana-mana. Untung kami nggak jadi gay. Kalau pesannya dari sama saya semangat, saya tetap semangat bang. Semangat. Asal sama abang. Bang ada pesan-pesan buat masyarakat yang kita sayangi dan kita cintai? Pokoknya untuk masyarakat ya, di tahun baru ini semoga kalian semakin sukses, amin, makin selalu diberikan keberkahan, amin, amin. Itu tadi, jangan pernah ragu untuk mewujudkan mimpimu menjadi kenyataan. Jangan pernah tetap semangat. Yang perlu diingat untuk rekan-rekan anggota Polri, kekuatan terbesar seorang polisi bukan karena pangkat, jabatan, ataupun seragam yang dia gunakan, tapi karena tanggung jawab dan kebesaran hati dalam setiap melaksanakan tugas yang diembannya. Iya. Kalau saya, ayo untuk di awal tahun ini, ayo kita menjadi, khususnya buat Polri, ayo kita menjadi polisi yang lebih baik, ayo kita menjadi polisi yang tujuannya cuma satu, melayan untuk dicintai oleh masyarakat, memberikan hati sepenuhnya buat masyarakat, agar masyarakat juga memberikan hati yang sepenuhnya buat kita. Oke. Terima kasih, Abang. Terima kasih. Udah. Ya udah Abang lah, udah menyaksikan. Kan gantian. Terima kasih yang kalian sudah mau menonton ngobrol-ngobrol kita ini. Mungkin di kesempatan berikutnya nanti kita akan mengundang tamu, dan mungkin nanti di kesempatan berikutnya kalian melihat Bang Jacqueline kurang tidur, saya kurang tidur. Itu bukan karena suka tidur, mungkin karena kerja dan kurang tidur. Karena belum tidur dari kecil. Oke, terima kasih kawan. Oke.